Baik, kita masuk ke pengamatan kuantitatif gitu ya. Jadi kuantitatif apa yang harus kita lakukan. Nah, ini saya ambil dari eh, apa grain gitu ya, grainnya dari piroklastik jatuhan gitu ya dari Sakurajima. Kita bisa melihat bagaimana atau kita melakukan pengukuran gitu ya eh, ya tadi ya yang dikatakan sebagai bentuknya gitu ya atau yang dikatakan sebagai crystal size distribution. Ini nama analisisnya adalah ini ya, crystal size distribution. Nah, dari sini kita melihat gitu ya, kita bisa bagaimana sih proses yang harus kita lakukan dalam proses crystal size distribution. Nah, biasanya ini pengamatan yang kita lakukan ini bisa dalam bentuk tadi thin section gitu ya ataupun kita ini dalam bentuk SEM contohnya gitu ya. Nah, kita mengidentifikasi tadi kira-kira kristal mana saja. Apakah yang tadi misalkan plagioklasnya, mana piroksennya, mana mineral opaknya, mana FeT-oksidnya gitu ya. Atau mana yang disebut sebagai bubble-nya. Nah, ini salah satunya ya, kita bisa lihat begitu. Nah, dari sana yang kita lakukan adalah mengukur ya. Mengukurnya apa? Yang ini nih. Dari panjang dan lebarnya dari satu si kristal. Jadi pengukuran secara dua dimensi. Ya, pengukuran secara dua dimensi. Nah, ada beberapa software. Nah, bagaimana Pak melakukannya? Ya, tentu saja kita perlu bantuan software. Ya. Nah, sebenarnya ini saya gambar ulang mempermudah gitu ya. Jadi mana yang dikatakan sebagai tadi ya plagioklasnya, mana yang piroksennya gitu ya. Nah, ini saya pisahkan gitu ya agar memudahkan untuk dalam proses analisisnya warnanya. Nah, dari sini kenapa harus dilakukan seperti ini? Ini memudahkan kita dalam proses mengidentifikasi ini gitu ya. Jadi kita tidak manual ya, tidak manual. Ya, kalau manual banyak sekali ya. Oh, ini coba dihitung saja dalam satu kristal ini itu bisa lebih dari 100 gitu ya atau bahkan 200 gitu ya. Tentu kakak-kakak kelas kalian juga kemarin melakukan percobaan seperti ini itu datanya bisa sampai ya ribuan gitu ya. Padahal bagaimana kalau dia lakukan dengan apa namanya manual lama sekali gitu ya. Tetapi dengan bantuan ada beberapa software nah, maka bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Tapi dengan cepat, tetapi kita perlu dengan seksama gitu ya mengidentifikasinya kembali gitu ya. Namanya juga software gitu, tetapi kembali ke kepalanya masih ada di kita. Nah, software yang kita lakukan dalam mengidentifikasi crystal size distribution ini salah satunya adalah ini ya, nih image. Nah, silakan kalian bisa download gitu ya. Ini kalau kalian ketik apa NIH image J gitu ya, image.j gitu-gitu ini langsung ada tuh gitu ya. Nanti di sana apa namanya softwarenya gitu ya dengan mudah. Ini sebenarnya software ini adalah software orang kedokteran gitu ya. Nah, tapi kita bisa melakukan dengan ini. Nah, fungsinya tadi gitu ya untuk membuat mengkalkulasi tadi panjang dan lebarnya. Nah, dari panjang lebar yang ini gitu ya, data-data yang dari image J ini gitu ya, panjang lebar nanti kita bisa olah berikutnya untuk melihat crystal distribution-nya gitu ya. Sudah ada peneliti ya, salah satunya adalah Mars gitu ya atau ada Higgins atau ada Morgan gitu ya atau ada banyak sekali gitu ya peneliti-peneliti yang sudah melakukan yang mendasari gitu ya bagaimana menampilkan data-data dari crystal size distribution tadi ya. Yang paling pertama adalah tadi menggunakan data dua dimensinya ya, data dua dimensinya. Tadi yang kita punya adalah kristal ukuran panjang dan lebarnya tadi ya. Nih dua dimensi gitu ya. Jadi kita punya satuan yang pendek dengan satuan yang terpanjang gitu ya. Lalu ada normal ini frekuensinya banyaknya sehingga kita bisa melihat kira-kira bagaimana sih bentuk ukuran kita itu variasi punya filteren kita ya. Selain itu juga sudah ada yang membuat database-nya gitu ya, dengan variasi apa namanya jadi ketika kita melakukan pengamatan ini tidak terlalu banyak gitu ya sebaiknya sih banyak sekali datanya misalkan sekitar 300 gitu tapi kalau 300 tidak mencukupi misalkan kita punya hanya 100 gitu ya. Nah kalau kita ada tinggal kita melakukan pendekatan terhadap basic terhadap data apa namanya data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya gitu ya dari berbagai macam tekstur yang ada gitu ya di dunia ini. Nah, ini salah satu softwarenya adalah menggunakan CSD Slice 1.35 gitu ya.
Nah, ini buatannya Higgins dengan yang Morgan tuh tadi ya. Silakan bisa nanti Anda cari paper-papernya. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat ya bagaimana distribusinya gitu ya. Dari ukuran 2 dimensi, kan kita mengukur tadi ya hanya 2 dimensi, bentuk 2 dimensi ini ya, tapi dengan data yang ada mereka sudah melakukan, mereka bisa mengidentifikasi ukuran yang variasi punya kita tuh berapa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kristal yang punya kita yang sedang kita analisis itu secara 3 dimensi bentuknya ukurannya berapa variasinya. Jadi antara panjang, rasio panjang, lebar gitu dengan volumenya gitu ya, dengan tingginya itu berapa. Nah, itu juga bisa kita hasilkan ya. Nah, untuk selain hanya dengan bukan hanya dengan menggunakan histogram gitu ya. Nah, kita bisa melakukan apa namanya pengamatannya berdasarkan ini ya, tampilan ini. Jadi ini adalah size-nya, ini adalah lone-nya ya, lone dari populasi density. Kan ini kan normal frekuensinya atau kita disebut sebagai populasi dari densitasnya ya. Jadi kita nanti konversi dari normal frekuensi terhadap menjadi populasi densitas. Dan dari populasi densitas kita buat secara lone untuk memudahkan mengidentifikasi gitu ya. Jadi sehingga kita bisa melihat nih historically pembentukan ukuran kristalnya, ukuran size-nya di sini di bawah gitu ya, sedangkan yang di atas adalah banyak populasinya. Oh, banyak atau tidaknya gitu ya. Jadi antara 1, 2, jadi kalau saya punya ini 1, 2, 3, 4, 5 pengukuran gitu ya. Ini kira-kira yang paling kecil ukurannya di mana, yang paling banyak gitu ya. Terus di yang lain tuh di mana gitu ya. Atau yang di sini yang warna biru ini adalah grain yang memiliki ukuran yang paling besar gitu ya. Ini sampai dengan yang ukurannya di atas dari 100 mikron nih ya. Kebetulan ini saya menggunakan data SMIDS gitu ya. Nah, dari populasi ini menceritakan apa? Nanti ya kita akan lihat. Nah, sebelum ke arah sana, nanti saya ingin menunjukkan bagaimana cara melakukannya ini ya gitu ya. Nah, software-softwarenya banyak sekali ya, software aplikasi for quantitative textural study ini gitu ya. Jadi ada yang menggunakan Adobe Photoshop, ada yang menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Ada gitu ya, ada yang spesial program pakai CST Hero Correction atau nih image. Ini yang kita lakukan. Ada yang pakai makro, ada yang pakai MATLAB, ada yang pakai Fortran gitu ya, macam-macam. Tapi yang paling mudah menurut saya, silakan kalau Anda bisa mau lakukan, banyak sekali publikasi berkaitan tentang ini gitu ya. Anda bisa gunakan yang ini ya, yang CST Correction sama dengan nih image-nya. Jadi karena pluginnya kita sudah punya pluginnya gitu ya. Antara satu dengan yang lain itu terkoneksi dengan mudah. Nah, kalau yang lain dengan yang ini data-data pengukuran apa namanya 2 dimensi dengan penampilan data kita itu masih terputus gitu ya, sehingga sulit sehingga kita membutuhkan apa namanya waktu untuk merubahnya. Nah, ini tampilan image J-nya ya. Jadi ini saya menggunakan image J 1.48 package-nya, silakan Anda bisa. Nah, dari sini sebelum Anda melakukan tadi mengidentifikasi kristalnya ya, dari ukuran shape-nya gitu ya. Nah, Anda pertama kali yang Anda bisa lakukan adalah mengkuantifikasi dulu ya, mengkuantifikasi jumlah dari mineral-mineral yang adanya. Kebetulan kalau di sini menggunakan same image, kita punya warna dari gradasi ya, gradasi dari hitam gelap sampai dengan putih terang. Sehingga kita punya range warna, dari range warna itu tadi kita bisa geser-geser. Ini thresholdnya gitu ya. Nih, variasi 255. Nah, ini menggunakan RGB gitu ya. Nah, kita bisa nge-range tuh. Oh, kalau yang warnanya putih aja kita berapa persen? Bisa kita range. Atau misalkan warna di sini agak perak gitu ya, agak terang, kita range sekian. Nah, ini bisa kita hitung dengan mudah ya. Kalau tadi apa namanya biasanya kita melakukan petrografi itu kan hanya menggunakan chart ya, membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, ini dengan mudah kita bisa nge-range berapa jumlah persennya. Dan satu orang melakukan ini pasti sama dengan yang lainnya gitu ya. Kalau tadi menggunakan diagram chart mungkin agak sedikit berbeda meskipun ada range yang membedakan gitu ya. Jadi setiap orang kan akan berbeda. Nah, berarti kita bisa melakukan. Jadi selain same image juga kita bisa melakukan dengan menggunakan petrografi juga ya. Ini bisa dilakukan. Nah, itu tadi menggunakan threshold-nya dengan mudah, atau dari threshold tadi kita bisa mengoutline ya. Jadi ada ini juga fasilitasnya. Ini outline-nya sendiri sebenarnya kita bisa outline manual ya. Ya, manual itu sebenarnya ini juga datanya berapa nih? Sekitar 200-an lah ya. Tapi dari 200 ini sebenarnya outline-nya bisa Anda lakukan
mungkin sekitar kalau Anda sudah familiar nanti ya, ya paling 1 jam lah satu sitting section ini gitu ya untuk melakukan outline ini. Outline ini sangat bagus ketika kita melakukan manual karena apa? Karena Anda memastikan bentuk dari si kristalnya. Kenapa seperti itu dilakukan? Karena dari kristal sini kita bisa lihat ya, nih lihat kristal. Yang saya outline di sini plagioklasnya tadi ya. Plagioklas di sini ada yang bentuk kristalnya bagus sekali gitu ya, prismatik panjang, tapi ada yang terpotong-potong, betul tidak ya? Nah, dari 2 histori potong-potong dan kristal panjang begini, ini Anda sudah bisa menceritakan tuh 2 kejadian, 2 source kejadian yang berbeda. Ya. Nah, ini penting. Karena penting apa? Karena Anda bisa sudah mengklasifikasikan di awal datanya Anda memiliki sesuatu fenomena yang berbeda. Gitu, ya. Tuh. Oke. Tuh, ya. Nah, dari sana nanti ini menggunakan apa namanya? Software CSD correction-nya macam-macam dari Higgins gitu ya. Bisa Anda juga download, tinggal klik aja CSD correction Higgins gitu ya. Nah, itu sudah terkumplit di sana lah. Atau Anda bisa kunjungi Higgins-nya sendiri gitu ya. Ini peneliti apa ya? Mbahnya peneliti mengenai kuantitatif gitu ya. Ini Higgins itu setelah Mars. Oke. Nah, dari sinilah nanti kita bisa melihat bagaimana histori kejadiannya. Nah, tetapi yang terpenting, semakin kita detil melakukan perhitungan, menambahkan data gitu ya, semakin detil, semakin banyak data yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi kalau ini saya mau measurement-nya dari ukuran sekian sampai yang terkecil gitu ya, yang terkecil sekali ini sama barangnya, tetapi yang di sini dia tidak masukkan ukuran yang lebih besar dari 0,1, yang ini 0,01. Nah, dari sini populasinya akan sedikit berbeda ya gambarannya. Lihat. Yang sini pasti naik ke atas gitu sampai dengan ukuran yang terkecil dari nilai populasi di sisinya sekian berapa. Ya. Karena sangat penting sekali dari sini. Kenapa? Karena ini menunjukkan ya tadi saya bilang histori pembentukan ini dengan yang ini kan berbeda. Ya, penokris dengan mikrokristal itu berbeda. Atau yang ini dengan yang ini juga akan berbeda gitu ya. Nah, apakah satu sejalan atau tidak sejalan? Nah, itu kita bisa lihat tuh bagaimana pembentukannya ya. Nah, ini sebagai dasarnya sedikit bahwa sebenarnya proses yang mau kita lihat itu yang mana nih? Nah, yang ini ya sebenarnya dari blending encasement 28 dalam proses nucleation gitu ya, si kristal ini tuh pembentukan kristal plagioklas tuh ada 2. Apakah dia membentuk baru atau dia akan menghasilkan growth dominated. Kalau growth dominated, si plagioklas ini akan menghasilkan batu. Tapi kalau nucleation dominated, maka akan menghasilkan nucleation plagioklas yang baru. Gitu ya. Dari sesuatu histori yang berbeda ya. Nah, maka dari sini sebenarnya dari ukuran rasio intermediate long dengan plagiosperm fraction-nya kita bisa melihat tuh. Jadi fase yang punya kita itu di mana kristal kita itu, apakah dia masuk ke growth dominated atau ke nucleation dominated. Ini historinya sedikit lah ya. Nah, untuk summary CSD-nya ini ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam batuan Anda gitu ya. Apakah dia increasing undercooling, apakah dia increasing growth rate atau resident time-nya, makin lama timing membutuhkannya, growth rate-nya jadi makin lama gitu ya. Ataukah yang terjadi adanya accumulation atau fractionasi kristal atau yang dikatakan sebagai coarsening, ini pemanasan. Jadi coarsening itu ada magma yang baru di bawah tetapi tidak mix gitu, tetapi yang terlihat adalah pemanasannya gitu ya. Hanya hawa panasnya saja. Jadi magmanya tidak bercampur, hawa panasnya saja. Ini dikatakan sebagai coarsening atau ada magma missing gitu ya. Jadi ini sebenarnya teori ini juga bisa menjawab, bisa menjelaskan tadi ya bagaimana proses diferensiasi magma yang terjadi. Bukan hanya dilihat dari tekstur-tekstur khasnya saja, tetapi bagaimana proses yang terjadi di sananya. Misalkan plagioklasnya tidak bisa kita lihat temukan sesuatu hal. Nah, tetapi dengan metode ini kita bisa melihat dengan jelas gitu ya, bisa membantu gitu ya dengan proses menjelaskan proses apa yang terjadi di sana. Ini saja gitu ya. Selain itu juga aplikasi CSD ini, Crystal Size Distribution ini kita bisa menggunakan gitu ya, bisa menghitung tadi ya, tadi growth atau rate nucleation rate-nya. Oh, ini lebih ke arah growth-nya nih batuan ini. Yang ini adalah nucleation rate-nya. Jadi kalau tadi di pasar magma di sisi lava tadi ya, di bagian tengah-tengah kan agak lambat tuh ya. Ketika lambat apa yang terjadi? Pasti akan lebih banyak growth-nya dibanding dengan ya
pinggirnya. Nah, kalian yang di pinggir pasti akan menghasilkan nucleation-nya. Dari growth rate-nya saja di bagian lava tadi, bagian tengah-tengah dengan bagian pinggir, gitu ya, di bagian luar, itu bisa kita hitung tuh. Benar nggak beda growth rate-nya? Betul tidak? Nah, ini ya salah satu metode yang bisa kita hitung. Atau pakai resident time-nya, waktu timing terbentuknya ya. Jadi terbentuknya, jadi penyimpanan waktu ketika si magma itu terbentuk. Kita bisa hitung magma yang di tengah sama yang di pinggir tuh lebih cepat mana, lebih lambat yang mana. Nah, bisa kita hitung. Jadi ukuran kristal tadi yang besar, yang kecil, nah itu menunjukkan sesuatu. Nah, itu bisa kita identifikasi. Atau histori-histori yang lainnya ya. Ini ada magma decompression, ini lebih ini lagi. Baik, itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, saya stop dulu ya.